Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Azahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2 dari bab 3 pernyataan kondisi di praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk soal nomor 2 ini, sebuah sekolahan yang jumlah siswanya itu ada 200 dan gurunya itu 100, ingin melakukan liburan wisata dan ingin menyewa sebuah bus. Jika jumlah siswa kurang dari atau 20 orang dan gurunya kurang dari atau 10 orang, maka akan memesan satu bus kecil. Nah, jika jumlah siswa kurang dari atau 50 dan guru kurang dari atau 30, maka akan memesan 2 bus kecil dan 1 bus besar. Jika jumlah siswa kurang dari atau 100 dan guru kurang dari atau 50 orang, akan memesan 3 bus kecil dan 2 bus besar. Jika jumlah siswa kurang dari atau 150 dan guru kurang dari atau 75 orang, maka akan memesan 5 bus kecil dan 3 bus besar. Jika jumlah siswa kurang dari atau 200 dan guru kurang dari atau 100 orang, maka akan memesan 7 bus kecil dan 5 bus besar. Jika hanya ada 5 siswa atau kurang dan 5 guru atau kurang, maka liburan dibatalkan. Harga sewa satu bus kecil adalah 100.000 dan bus besar adalah 150.000. Kalau ingin memesan 5 bus kecil atau lebih, akan diberi diskon 20%. Tentukan besar uang yang dikeluarkan jika jumlah siswa dan jumlah guru diinput oleh user. Nah, untuk deskripsi programnya, dimulai dari kita mendeklarasikan variabel, lalu menerima input, jumlah siswa dan guru, berapa total siswa, berapa total gurunya. Kemudian, program nanti akan melakukan validasi untuk mengecek. Yang pertama, mengecek terlebih dahulu apakah siswa dan guru ini jumlahnya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, jika terpenuhi, maka liburan dibatalkan. Jadi nanti outputnya di program itu dibatalkan liburannya karena tidak mencukupi batas yang diinginkan, karena itu kan siswanya kurang dari 5 dan gurunya kurang dari 5. Nah, terus jika tidak, program menggunakan pernyataan kondisi jenis if else if untuk menentukan jumlah bus kecil dan bus besar sesuai dengan rentang jumlah siswa dan guru. Nah, setelah itu jumlah bus itu akan diperoleh di programnya nanti. Lalu program menghitung biaya dasar dari bus kecil 100.000 dan bus besar 150.000, lalu menjumlahkannya. Selanjutnya, program nanti akan mengecek dengan kondisi if tadi apakah bus kecil itu lebih dari sama dengan 5. Kalau iya, akan diberi diskon 20%. Jika tidak, programnya akan dilanjutkan tapi tanpa diskon. Nah, kemudian akan menampilkan total biaya sebagai hasil akhir. Nah, lalu ini flowchart untuk soal nomor 2 dari yang ini tadi, dari deskripsi tadi. Yang pertama, ini flowchart oval ini itu dimulai untuk start. Ini start untuk memulainya, lalu dari start ini kita menuju ke input datanya itu input variabelnya itu siswa dan guru, jumlah siswa dan gurunya. Nah, lalu ini untuk mendeklarasikan nilai variabel bus kecil itu 100.000, bus besar itu 150.000. Jadi nanti waktu di prosesnya itu kita nggak usah lagi nulis 150.000 atau 100.000, kita tinggal nulis variabelnya, yaitu bus kecil atau bus besar atau dua-duanya. Nah, lalu ini kita masuk ke kondisi if. Ini yang pertama itu yang tadi yang kita mengecek dulu kondisi apakah siswa ini lebih dari 5 atau enggak, karena kalau misalnya enggak lebih dari 5 siswa dan gurunya itu liburan dibatalkan. Jadi kalau misalnya
kondisi ini itu benar, lalu langsung ke outputnya yaitu liburan dibatalkan. Lalu setelah itu langsung end programnya, langsung berhenti. Terus kalau misalnya salah, kita ngecek lagi kondisinya, kita ngecek lagi kondisi ke kondisi yang berikutnya. Ya, kondisi yang berikutnya, kalau misalnya siswanya itu kurang dari sama dengan 20 dan gurunya itu kurang dari sama dengan 10, jika benar, maka yang akan diproses itu bus kecilnya 1 seperti yang diminta, terus harganya itu sama dengan harga 1 bus kecil, karena kan yang diperlukan hanya 1 bus kecil untuk kondisi ini. Tapi kalau salah, kita cek lagi ke kondisi selanjutnya. Kalau benar, setelah proses tadi, jika benar, setelah proses ini tadi, yang ini, itu kita lanjut ke if selanjutnya, kondisi yang selanjutnya. Kita mengecek apakah si bus kecil itu tadi yang di kondisi ini itu lebih dari sama dengan 5 atau enggak. Nah, ini enggak kan yang di sini. Jadi dia langsung ke false, langsung total itu sama dengan harga. Berarti harganya tadi itu sama dengan bus kecil kan. Nah, bus kecil tadi harganya 100.000, jadi nanti di outputnya itu menampilkan total, itu totalnya berarti 100.000 karena total tadi sama dengan harga yang ada di proses ini. Setelah itu programnya langsung selesai. Nah, tapi jika kondisi yang ini salah, jika kondisi yang ini salah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Jika siswa ini kurang dari sama dengan 50 dan guru itu kurang dari sama dengan 30, jika benar, maka proses yang dilakukan adalah bus kecil itu bus K untuk menghitung jumlah bus kecil itu di sini, di program ini, di flowchart ini aku menggunakan variabel bus underscore K itu untuk kayak memasukkan bus kecilnya itu berapa, karena nanti kan dibutuhkan untuk di kondisi if yang selanjutnya di sini. Nah, terus ini jika ini benar, kita lanjut ke proses bus kecilnya itu sama dengan 2. Terus untuk harga itu berarti 2, untuk proses yang harga ini tadi itu berarti 2, karena busnya itu 2 kan, berarti 2 dikali bus underscore kecil. Sebenarnya bisa sih ini tuh dipakai kayak bus underscore K dikali bus underscore kecil gitu, tapi karena sebenarnya lumayan ribet juga ngetiknya gitu kan, karena panjang kan kayak bus underscore kecil, bus underscore K, jadi mending aku langsung nulis 2 gitu. Jadi ini 2 dikali bus underscore kecil, yang bus underscore kecil ini kan nilai dari variabelnya itu kan tadi 100.000, jadi 100.000 dikali 2, terus nanti hasilnya baru ditambah bus underscore besar gitu. Nah, terus jika ini benar tadi kan, kita ngecek lagi nih ke kondisi berikutnya. Di sini alirannya ke sini. Kita mengecek ke kondisi berikutnya, apakah bus underscore K ini lebih besar sama dengan 5. Karena ini tidak lebih besar sama dengan 5, maka dia langsung jadi maka totalnya itu sama dengan harga. Jadi dari variabel total itu nanti menyimpan apa yang ada di variabel harga dari yang hasil proses ini tadi. Terus menampilkan jumlah total di outputnya, lalu program selesai. Tapi jika salah, kita cek lagi ke kondisi berikutnya. Jika siswa sama dengan 100 dan jika siswa kurang dari sama dengan 100 dan guru kurang dari sama dengan 50, maka jumlah bus kecilnya itu sama dengan 3. Terus untuk harga itu berarti jumlah bus kecil itu berarti 3 dikali dengan harga bus kecil yaitu 100.000, lalu ditambah dengan karena di pernyataan ini itu bus besarnya itu jumlahnya 2, jadi kita kalikan juga jumlah bus besar yaitu 2 dikali dengan harga bus besar yaitu 150.000. Nah, lalu setelah hasil perkalian ini lalu mereka dijumlahkan, lalu itu adalah harganya. Nah, terus kita cek lagi ke kondisi berikutnya, apakah jumlah bus kecil ini tuh lebih dari sama dengan 5. Nah, jika tidak, ini tidak memenuhi kan, karena jumlah bus kecilnya itu ada 3. Jadi lanjut ke proses ini, jadi nanti variabel total itu menyimpan nilai yang ada di variabel harga yang telah dilakukan di proses ini tadi.
Setelah itu menampilkan total, yaitu menampilkan totalnya. Terus menampilkan totalnya di output, lalu program berhenti. Nah, terus kita mengecek lagi nih ke kondisi berikutnya jika kondisi ini tadi salah. Jika siswa kurang dari sama dengan 150 dan guru kurang dari sama dengan 75, maka jumlah bus kecil itu ada 5. Terus untuk harga, karena jumlah bus kecil itu ada 5, dikalikan dengan harga dari bus kecil yaitu 100.000. Lalu ditambah dengan hasil dari jumlah bus besar itu ada 3, jadi 3 jumlah bus besar itu 3 dikali dengan harga bus besar yaitu 150.000. Nah, setelah itu dijumlahkan, lalu kita ke kondisi berikutnya untuk mengecek apakah jumlah bus kecil ini lebih dari sama dengan 5 atau tidak. Nah, untuk proses yang ini itu memenuhi kan, karena jumlah bus kecilnya itu 5. Jadi karena benar, kita ke yang benar ini. Jika jumlah bus itu lebih dari sama dengan 5, maka total yang akan dimunculkan di outputnya itu nanti itu sama dengan dari variabel harga itu kan menyimpan hasil dari proses penjumlahan ini kan, penjumlahan dan perkalian ini. Nah, nanti itu dikalikan dengan 80/100. Kenapa 80/100? Karena kan tadi itu kalau misalnya mana ya? Nih, kalau ingin memesan 5 bus kecil atau lebih, akan diberi diskon 20%. Nah, kalau misalnya diskon itu kan pakai nanti ditambah dikurang ini segala macam. Nah, jadi karena ribet juga menurut aku, jadi kita langsung diskonnya itu, karena diskon itu kan yang paling besar itu kan 100% kan. Nah, sedangkan ini kan 20%. Jadi kalau misalnya kita mau langsung mengalihkan harganya, itu berarti kita nggak bisa langsung mengalihkan harga dengan 20% ini. Berarti kita mengurangkan dulu dari 100% itu, 100% dikurang dengan 20% ini tadi diskonnya. Nah, itu kan 80%. Baru bisa kita kalikan dengan harganya. Nah, itulah nanti total dari harga yang telah didiskon. Setelah itu nanti variabel total ini menyimpan dari proses yang harga itu dikali dengan 80/100. Jadi si total ini nanti itu menyimpan harga akhir yang telah didiskon. Setelah itu nanti kita memunculkan hasil dari total ini ke outputnya. Nah, terus lanjut lagi, setelah itu nanti setelah memunculkan outputnya, program selesai. Nah, terus jika yang kondisi ini tadi salah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Jika siswa kurang dari sama dengan 200 dan guru kurang dari sama dengan 100, maka jumlah bus kecil itu sama dengan 7. Nah, untuk harganya, untuk variabel harga, itu karena tadi jumlah busnya itu 7, maka jumlah bus itu dikali dengan harga bus kecil itu tadi, yaitu 100.000. Jadi 7 dikali 100.000. Lalu ditambah dengan jumlah bus besar itu 5, dikali dengan variabel bus besar, yaitu variabel itu kan menyimpan 150.000. Jadi nanti 5 dikali 150.000. Lalu total dari yang harga ini tadi disimpan di variabel harga ini kan. Nah, terus kita ke kondisi berikutnya untuk mengecek apakah jumlah bus kecil ini itu lebih dari sama dengan 5. Untuk jumlah bus kecil ini kan sama dengan 7. Nah, berarti itu lebih dari sama dengan 5 dong. Berarti di kondisi ini itu benar. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, untuk total ini nanti menyimpan total atau harga akhir yang akan dibayarkan setelah didiskon. Jadi yang variabel harga ini itu nanti dimasukkan ke sini totalnya yang harga tadi, lalu dikalikan dengan diskonnya. Karena diskonnya ada 20%, jadi ini langsung dikalikan dengan 80% gitu, 80/100. Lalu nanti itu akan memunculkan
hasil akhir, harga akhir setelah didiskon. Nah, setelah itu sudah memunculkan di outputnya hasil akhir, harga akhirnya dari setelah didiskon, lalu program selesai. End. Nah, gimana jika salah? Jika salah, program langsung berakhir karena kan tidak memenuhi kan. Seperti yang di sini bilang, itu sebuah sekolahan yang jumlahnya siswanya itu 200 dan gurunya itu 100. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, seharusnya nggak bisa. Karena ya itu udah melebihi kapasitas dari sekolah itu. Seperti itu. Lanjut ke pseudocode-nya. Ini untuk variabel itu siswa, variabelnya itu aku menggunakan variabel siswa, total, terus guru, bus underscore k itu untuk jumlah dari bus kecilnya, terus bus underscore kecil itu untuk menyimpan harga dari bus kecil itu, terus bus underscore besar itu untuk menyimpan harga dari bus besar itu, lalu variabel harga itu nanti untuk menyimpan harga dari yang kayak setelah bus besar, bus kecil itu dijumlahin itu ada berapa, terus dikali dengan harganya, terus dikali dengan variabel bus kecil, bus besar, nah itu disimpan di variabel harga. Nah untuk itu aku pakai tipe data integer karena bilangan bulat, seperti itu. Nah lalu ini kita deklarasikan juga kalau misalnya bus kecil itu menyimpan nilai 100.000, lalu bus besar itu juga menyimpan 150.000. Nah ini input, nanti pengguna itu menginput siswa terus guru. Jadi nanti waktu di programnya itu pengguna atau aku nanti menginput misalnya 100.000 di yang pertama. Itu nanti programnya membaca kalau misalnya itu disimpan ke variabel siswa, seperti itu. Lalu ini juga menginput guru, jumlah guru. Terus ini if yang pertama, kondisi if yang pertama, jika siswa itu kurang dari sama dengan 5 dan guru kurang dari sama dengan 5, then right, jadi maka kita outputnya mengeluarkan liburan dibatalkan. Nah terus lanjut, jika ini tadi salah, jika siswa kurang dari sama dengan 20 dan guru kurang dari sama dengan 10, maka jumlah bus kecil itu sama dengan 1. Lalu harga sama dengan bus underscore kecil. Berarti ya harganya kalau misalnya busnya 1 ya 100.000 kan. Nah terus else if kalau salah, jika siswa kurang dari sama dengan 50 dan guru kurang dari sama dengan 30, maka jumlah bus kecilnya 2, lalu harganya 2 dikali bus kecil ditambah bus besar. Lalu jika salah, jika siswa kurang dari sama dengan 100 dan guru kurang dari sama dengan 50, maka jumlah bus kecilnya itu sama dengan 3. Lalu untuk variabel harganya menyimpan 3. Oh, salah. Astaga. Ya ampun. Oke. Maaf. Ini seharusnya tanda panah, bukan sama dengan ini karena langsung disalin dari program. Oke. Jadi untuk penjelasannya sama, cuman tandanya aja yang berbeda untuk di pseudocode. Ini sampai mana ya? Ini sampai sini ya tadi. Sepertinya tadi sampai sini, jadi lanjut aja. Kalau misalnya siswa, jika kondisinya itu siswa kurang dari sama dengan 100 dan gurunya kurang dari sama dengan 50, maka jumlah bus kecilnya itu dari variabel bus kecil ini nanti itu menyimpan angka 3. Lalu harga itu nanti menyimpan proses dari 3 dikali variabel bus kecil yang menyimpan 100.000 lalu ditambah dengan 2 dikali
variabel variabel bus besar yang mana itu menyimpan angka 150.000. Nah, lalu jika salah, kita cek lagi kondisi berikutnya. Jika siswa kurang dari sama dengan 150 dan gurunya itu kurang dari sama dengan 75, maka jumlah bus kecilnya itu menyimpan angka 5. Lalu harga, untuk variabel harga itu menyimpan proses dari jumlah bus kecil itu tadi dikali dengan variabel bus kecil yang menyimpan 100.000, lalu ditambah dengan hasil dari 3 dikali bus besar yang menyimpan variabel bus besar yang menyimpan 150.000. Nah, lalu ke kondisi berikutnya, jika siswa lebih dari sama dengan 200 dan guru lebih dari sama dengan 100, maka jumlah bus kecil itu menyimpan 7, lalu variabel harga itu menyimpan hasil dari 7 dikali variabel bus kecil yang 100.000 tadi yang menyimpan 100.000, lalu totalnya tadi ditambah dengan 5 dikali variabel bus besar yang mana yang tadi menyimpan 150.000. Nah, untuk yang if ini tadi sudah selesai di sini karena ini yang terakhir. Terus kita memeriksa lagi nih, setelah ada salah satu yang benar dari kondisi ini, kita periksa lagi jika jumlah bus kecil itu tadi lebih dari sama dengan 5, maka total itu variabel total itu nanti menyimpan hasil dari harga dikali dengan 80/100, yang mana itu 80%, yang tadinya itu kan diskonnya itu 20% karena kita mau langsung, jadi harga itu tadi dikali dengan 80%, yang mana 100% itu dikurang dengan diskonnya 20%, jadi 80%. Karena 80% itu sama dengan 80/100, jadi di sini kita menggunakan harga dikali 80/100. Nah, selain yang kondisi ini, kalau misalnya dia nggak memenuhi jumlah bus kecil itu tadi lebih dari sama dengan 5, maka total tadi menyimpan isi yang ada di variabel harga. Jadi yang sudah diproses di sini tadi, misal nih harganya kalau yang ini berarti 350. Berarti kalau misalnya dia ini kan jumlah bus kecilnya 2, terus total dari ini kan 350. Berarti nanti variabel total itu nyimpan isi dari harga itu, yang mana itu 350.000. Berarti nanti totalnya sama dengan 350.000 karena tanpa diskon. Seperti itu. Terus lalu write harga tanda petik 2 itu nanti yang akan keluar di programnya. Harga, jadi ini harga yang harus dibayar adalah Rp titik. Nah, nanti itu yang akan keluar di programnya. Lalu kita kasih koma itu untuk berarti yang keluar di programnya itu kata-kata ini. Setelah kata-kata ini itu mengeluarkan hasil dari variabel yang ada di variabel total. Jadi totalnya tadi misal 350.000, jadi nanti setelah kata-kata harga yang harus dibayar adalah rupiah itu titik. Nah, nanti mengeluarkan harga yang ada di total tadi, yaitu 350.000. Terus N itu untuk mengakhiri programnya. Nah, lanjut kita ke program C++-nya. Nah, ini yang pertama, ini itu struktur umum dari program C++. Hashtag include iostream itu agar kita di program ini bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. Terus lalu using namespace std itu agar penulisan standar di program ini itu lebih sederhana. Jadi kita tinggal nulis using namespace std. Karena kalau nggak pakai
itu nanti kayak kita nulisnya berulang kali terus kayak banyak gitu. Nah, terus kalau untuk integer main itu tuh titik awal dari eksekusi programnya. Nah, ini kalau untuk kurung kerawal itu menandakan awal dari program ini. Nah, lalu ini kita tadi seperti yang di pseudocode sama di flowchart, kita mendeklarasikan dulu variabelnya itu siswa. Aku menggunakan variabel siswa, total, guru, bus underscore k itu untuk menentukan jumlah dari bus kecil itu. Lalu variabel bus underscore kecil yang menyimpan harga bus kecilnya itu yaitu 100.000. Lalu variabel bus underscore besar itu yang menyimpan harga dari bus besar itu yaitu 150.000. Lalu variabel harga. Nah, lalu cout ini kita gunakan untuk menampilkan sesuatu ke outputnya. Nah, sesuatu itu di sini aku untuk menampilkan kata-kata masukkan jumlah siswa titik 2 lalu petik 2. Nah, itu yang petik 2 itu sama seperti yang pseudocode tadi yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya yang dipetik 2 itu nanti yang akan keluar kata-kata yang mau kita keluarin, yang mau kita tampilin di outputnya. Nah, lalu nanti ini kan titik 2, terus nanti kita masukin sesuatu, penggunanya masukin sesuatu, lalu kita gunain cin. Nah, cin ini untuk membaca, agar program itu nanti membaca kalau yang dimasukin oleh pengguna itu agar termasuk atau agar program itu membaca bahwa itu tuh akan dimasukkan ke variabel siswa. Nah, sama seperti yang ini, itu masukkan jumlah guru. Jadi kalau kita masukin jumlahnya, itu nanti programnya akan menyimpan angka itu, jumlah itu ke variabel guru menggunakan cin ini tadi untuk menyimpannya. Lalu kita menggunakan pernyataan if ini untuk kita memastikan dulu apakah siswa sama gurunya ini kurang dari sama dengan 5 atau enggak. Kalau iya, kita keluarkan langsung di outputnya pakai cout ini. Pakai cout ini sama kayak yang di atasnya, pakai cout untuk mengeluarkan kata-kata kalau liburan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat. Karena guru sama siswanya itu enggak lebih dari 5 orang. Nah, lalu lanjut jika tidak memenuhi ini, karena kalau memenuhi kan berarti liburan dibatalkan. Nah, kalau tidak memenuhi, kita lanjut ke if berikutnya. Jika siswa itu kurang dari sama dengan 20, terus gurunya itu kurang dari sama dengan 10, jumlah bus kecilnya itu berarti 1, seperti yang diminta pada soal. Terus harganya, variabel harga ini menyimpan harga dari bus kecil karena jumlah bus kecilnya kan cuma 1. Terus harga yang dimasukkan di sini itu kan untuk harga per 1 busnya gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya kondisi ini salah, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Jika siswa itu kurang dari sama dengan 50 dan guru kurang dari sama dengan 30, berarti jumlah bus kecilnya itu 2 yang dibutuhin. Terus harganya itu sama dengan 2 ini jumlah bus dikali bus kecil, harga bus kecil, lalu ditambah dengan harga bus besar. Karena bus besarnya cuma dipakai 1 untuk kondisi ini, jadi kita pakai aja langsung variabel bus besar. Itu berarti yang mana bus besar yang tadi kan menyimpan harga 150.000, itu harga dari bus besarnya. Tapi jika salah, kita langsung ke kondisi berikutnya. Jika siswa itu kurang dari sama dengan 100 dan gurunya itu kurang dari sama dengan 50, maka jumlah bus kecil itu nanti menyimpan angka 3, berarti bus kecilnya itu dibutuhin cuma 3. Lalu untuk harganya berarti jumlah bus kecil itu dikali dengan harga bus kecil, lalu ditambah dengan jumlah bus besar yaitu 2, lalu dikali dengan harga bus besar itu 150.000. Lalu kalau misalnya salah, kita ke kondisi berikutnya.
Jika siswa itu kurang dari sama dengan 150 dan gurunya kurang dari sama dengan 75, maka jumlah bus kecilnya itu sama dengan 5. Lalu untuk harganya itu sama dengan, berarti jumlah bus kecilnya itu 5 dikali dengan harga bus kecil, lalu nanti ditambah hasilnya tadi nanti ditambah dengan hasil dari 3 jumlah bus besar, itu 3 dikali dengan harga bus besar, lalu nanti mereka dijumlahkan. Nah, selain itu berarti siswanya itu kurang dari sama dengan 200 dan gurunya itu kurang dari sama dengan 100, maka jumlah bus kecilnya itu sama dengan 7, lalu harga untuk variabel harga itu nanti menyimpan 7, yaitu jumlah bus kecil itu dikali dengan harga bus kecil, lalu ditambah dengan jumlah bus besar itu dikali dengan harga bus besar. Nah, setelah selesai mengecek kondisi di sini, jadi nanti mau misal nih di sini benarnya, nanti selanjutnya ke if yang ini untuk dicek. Lalu dicek lagi kan, jika jumlah bus kecil itu lebih dari sama dengan 5, maka dapat diskon tuh. Berarti maka totalnya itu nanti sama dengan harga dari ini yang benar kondisinya tadi, itu nanti dikali dengan 80/100, yaitu diskonnya kan 20%. Jadi kita menggunakan diskonnya itu kan 20%. Jadi kita menggunakan 80% langsung dikalikan dengan harganya untuk mendapatkan hasil akhir dari total yang dibutuhkan untuk membayar busnya sesuai dengan jumlah siswa dan jumlah guru. Terus selain itu, berarti selain yang ini tadi, berarti kalau misalnya busnya itu nggak lebih dari sama dengan 5, berarti totalnya ya sama dengan harga gitu. Terus ini kita pakai cout lagi untuk mengeluarkan hasilnya di output. Jadi kita pakai lagi tanda petik 2 ini untuk memunculkan kata-kata harga yang harus dibayar adalah. Nah, setelah itu kita pakai yang siku ini itu untuk kayak pembatasnya antara ini dan variabelnya. Terus jadi nanti setelah yang RPTT ini, yang rupiah ini tadi, itu nanti langsung memunculkan hasil dari variabel total. Langsung kita coba saja. Sekalian kita buka kalkulator untuk mengecek apakah dia benar, apakah dia salah. Kita masukin nanti, berarti misalnya siswanya kurang dari sama dengan 150, gurunya kurang dari sama dengan 75. Misal siswanya, masukin yang mana ya? Misal siswanya 125, terus gurunya kita cek kondisi yang di sini ya. Berarti bus kecilnya itu 500.000 kan. Lalu nanti kita masukin jumlah gurunya itu 60, ya adalah 66. Nah, harga yang harus dibayarkan adalah 760.000. Nah, ini kita coba yang tanpa diskon. Benar sih tadi kondisinya.
Ini, untuk bus kecil itu kan harganya 100.000, berarti 5 dikali 100 itu 500.000. Lalu ditambah dengan 3 dikali 150.000, itu berarti 450.000. Nah, lalu kalau ditambahin itu jumlahnya 950.000. Nah, itu yang tanpa diskon. Nah, ini kita coba yang pakai diskon. Oh ya, benar. 760.000. Berarti ini sudah benar. Baiklah, sekian video dari penjelasan lampiran soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.